Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekends TV, edukasi cryptocurrency. Oke para pioner seluruh Nusantara, harga Pi Network posisi sekarang sedang tidak sehat. Tetapi ini justru menambah semangat kita, bukan buat kendor ya. Karena posisi 0,86 US dollar harga sekarang itu dijadikan sebagai motivasi dan untuk menambah muatan jika pioner masih ada uang dingin. Tidak usah khawatir, tidak usah takut. Nah, ini teman-teman nanti kita akan bahas news ya, dan juga saya akan reaksi bahwasannya news ini pada waktu Pi Network atau Picoin ini turun ya, setelah dia listing di OKEx dan juga di BitGet, para trader dan pioner ini panik sell. Mereka khawatir kalau harga akan terus berlanjut hancur. Nah, di sini sempat ya pihak dari BitGet dan OKEx bekukan dana untuk penarikan. Nanti kita bahas newsnya ya, dan saya akan reaction juga di news ini. Tapi ini kita lihat dulu market yang ada di CMC. Kita lihat harga Pi Network dulu ya. Tuh, harga Pi Network sekarang terjun bebas di harga 0,8196, teman-teman. Ini candlestick panjang sekali ya. Dari 0,86 dia menembus ke harga level support dia di harga 0,90, sekarang 0,81. Ini semakin panik bagi pioner atau trader yang setengah-setengah meyakini dengan project Pi Network ya. Tetapi bagi yang meyakini ini momentum, makanya saya kasih tahu kisi-kisi serok secara bertahap. Ini momentum untuk serok secara bertahap, bukan untuk lari melakukan cut loss, dan itu salah besar. Tapi pilihan ada di kita ya. Ini tetap disclaimer on your. Kalau saya prinsipnya ini serok sampai anggaran 0,10 saya siapkan dananya untuk serok, bukan untuk di cut loss. Ya, apalagi posisi sangkut kita cut loss kan lucu, sayang teman. Nah ini teman-teman, sebelum saya lanjut masalah pembahasan reaction news tadi dan juga market ya, saya akan beri masukan kepada teman-teman semua yang para trader, khususnya saya bermain di trading spot di Indodax atau koin-koin micin di Transvalent. Kalau koin yang tidak ada di Indodax, saya belinya di Get.io, seperti Picoin. Picoin saya belinya di Get.io. Tapi kalau koin yang ada di Indodax, saya fokusnya trading scalping di Indodax, karena Indodax karakternya saya sudah paham semua koin-koinnya dan potensi cuan dan profit tiap hari. Kalau teman-teman mengikuti kelas saya, karena saya akan memberikan signal tiap hari di kelas. Nah, yang ingin ikut ke kelas saya, lihat nomor WA saya di deskripsi channel. Situ ada nomor WA saya, dan bisa teman-teman WA di nomor 0895 4087 21300. Yang ingin ikut kelas silakan japri. Oke, untuk market Pi Network ini kalau kita lihat dari harga historical ya, dari dia bertahan di 0,90, awalnya di $1, bertahan di awal $1, terus turun di harga 0,90 level support, dan kini jebol level support 0,90 di angka 0,8152 ya. Apakah kemungkinan akan bisa ke 0,50 ya, atau bisa di titik lebih rendah lagi 0,10? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kalau saya nggak mau pusing ya, walaupun dia mau 0,5, 0,3, 0,1, amunisi udah siap untuk serok tambah muatan. Jadi bukan untuk cut loss, bukan untuk lari ya. Amunisi sudah disiapkan. Makanya waktu di $1, teman-teman saya sarankan di konten saya sebelumnya, jangan serok all in. Karena kita harus jaga-jaga, kalau dia masih akan crash di bawah $1, kita masih ada amunisi. Kalau serok $1 kita all in, maka teman-teman akan menjadi penonton. Tidak bisa apa-apa ketika market seperti sekarang 0,81. Teman-teman tidak ada amunisi lagi ya, depo untuk menambah muatan di harga lebih bawah. Tapi kalau kita bertahap ya, kita masih ada amunisi. Nah, kadang-kadang para trader ini ambisi dengan nafsu. Ketika $1 dihantam, dianggap sudah murah, hantam ya, 20 juta beli $1, harga $1. Ketika turun seperti sekarang 0,81 atau turun lagi nanti di 0,50, 0,10, mereka mau nambah muatan tidak ada modal lagi.
Dan kemudian dihantui perasaan takut sehingga ujung-ujungnya yang sangkut tadi cut loss. Nah, di sini letak kesalahannya teman ya. Jadi gunakan prinsip trading itu secara cerdas. Walaupun news antara POMO dengan put berkembang, kita bisa memilah, dan strategi yang kita pakailah strategi yang saya katakan tadi. Jangan pakai nafsu, pakai analisa teknikal fundamental, news tetap kita ikuti perkembangan news. Sehingga kalau harga $1 kita sudah masuk, masih crash, kita masih ada terus amunisi. Kalau pump nggak usah dikejar. Udah nambah muatan di $1, harga P-Network $1. Ya. Ketika dia pump di 1,5 1,7 jangan masuk lagi di pucuk. Abaikan saja, artinya batas di situ rezekinya. Siapkan amunisi tetap untuk harga bawah, jaga-jaga. Ya. Nah, ini teman-teman kita akan bahas news dan saya akan mereaction news ini bahwasannya investor ketar-ketir harga P-Network rontok, Bitget dan OKEK bekukan dana penarikan. Kenapa? Ini pada waktu Februari lalu rontok ini. Dan ini terjadi lagi rontoknya bulan Maret. Bahkan lebih rontok lagi dari itu ya. Lebih rontok lagi di Februari ini. Posisi sekarang lebih parah dari sini. Pada waktu Februari dia listing di Bitget dan OKEK rontok ya, tidak separah ini, mereka panik sell. Sehingga di Bitget itu ditambah lagi ya, melakukan pembukuan dana untuk penarikan Bitget dan OKEK. Tambah lagi panik. Pasti dihantui dengan perasaan P-Network akan scam. Di tengah volatilitas pasar dan tekanan jual intens, harga P-Network mengalami penurunan tajam hingga di bawah $1. Selain itu, sejumlah pengguna melaporkan penundaan dalam proses penarikan di bursa kripto, Bitget dan OKEK yang diduga akibat kemacetan token. Fluktuasi harga P-Network setelah peluncuran mainnet terbuka pada 20 Februari 2025, P-Network menghadapi volatilitas harga yang signifikan. Harga Pi sempat mencapai level tertinggi di atas $2, namun kemudian anjlok lebih dari 50% dalam beberapa jam menyentuh angka 1,01 US dollar. Nah, ini di bawahnya lagi. Itu menyentuh di harga 1,01 dari harga $2. Mereka sudah panik ya. Maka lantas OKEK dan Bitget melakukan penundaan untuk penarikan dana, tambah lagi khawatirnya ya. Penundaan penarikan di Bitget dan OKEK. Selain penurunan harga, pengguna P-Network melaporkan kesulitan dalam melakukan penarikan token di bursa Bitget dan OKEK. Beberapa pengguna mengklaim bahwa penarikan mereka tertunda lebih dari 24 jam, sementara yang lain menyebutkan bahwa token mereka tertahan di platform tanpa kejelasan waktu pengembalian. Ini teman-teman, ini akan membuat ini tempo hari ya, tambah panik lagi tuh pioner dan trader, tambah putnya tambah kencang tentang P-Network. Bitget telah merespon keluhan ini dengan menyatakan bahwa permintaan pengguna sedang diproses dan diharapkan selesai dalam 24 kali atau 48 jam ke depan. Artinya 1 kali 24 atau 2 kali 24 jam, 48 jam ya. Penyebab penurunan harga dan penundaan penarikan, beberapa faktor yang berkontribusi terhadap penurunan harga dan penundaan penarikan antara lain. 1. Akar jual massal oleh penambang awal. Banyak penambang awal yang telah mengumpulkan Pi selama bertahun-tahun memutuskan untuk menjual token mereka segera setelah mainnet diluncurkan, menyebabkan peningkatan pasokan di pasar dan tekanan harga di bawah. Nah, itu sudah saya bahas juga di konten saya sebelumnya, yang kemarin, yang tadi ya, bahwasanya dengan aksi jual massal itu mereka ingin membuktikan dan menikmati hasil mereka menambang. Wajar saja dia menjual ke bursa untuk dibelikan barang, makanan ya kepada anak istrinya untuk membuktikan bahwa hasil itu betul-betul bisa dicairkan jadi rupiah. Kedua, keterlambatan peluncuran mainnet. Penundaan berulang kali dalam peluncuran mainnet telah mengurangi kepercayaan investor yang berdampak negatif pada harga Pi. Itu salah satunya juga penundaan mainnet. Jadi krisis kepercayaan baik investor maupun komunitas P-Network. Himbauan kepada pengguna P-Network disarankan untuk ini tuh kan ya.
Saya rasa itu aja teman-teman. Kalau mau dilanjut, ini dikit lagi. Kita lanjut aja dikit ya reaksinya ya. Jadi pengguna itu disarankan untuk ya memantau informasi resmi, selalu ikuti pembaruan dari tim inti P-Network dan bursa terkait melalui saluran resmi untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai status penarikan dan perkembangan lainnya. Bersabar dalam proses penarikan. Nah, harus sabar ya, tetap aman itu. Hati-hati dalam bertransaksi, menghindari keputusan investasi yang terburu-buru dan selalu melakukan riset mendalam sebelum melakukan transaksi jual beli aset kripto. Nah itu. Jadi untuk BitGet, untuk permintaan itu sedang proses penanganan dan telah ditingkatkan ke tim terkait untuk mempercepat proses. Yakinlah bahwa permintaan Anda adalah prioritas utama kami saat ini. Kami mohon pengertian dan kesabaran Anda. Sekali lagi kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Anda dapat mengharapkan permintaan Anda akan diselesaikan dalam 24-48 jam ke depan. Dengan situasi pasar yang dinamis dan berbagai tantangan teknis yang dihadapi, penting bagi pengguna untuk tetap waspada dan bijaksana dalam mengambil keputusan terkait aset kripto mereka. Nah, jadi bukan P-Network itu menghambat atau trouble dari koinnya, bukan. Dasar saja itu ada error ya, mekanisme dari BitGet dan OKEX. Tidak ada indikasi dan maksud apapun ya untuk membuat P-Network itu namanya cacat atau negatif, tidak. Itu hanya sebagai kesalahan teknis, biasalah itu ya. Kalau di bursa itu biasa seperti itu. Di Indodax juga seperti itu, suka apa maintenance ya sampai 3 hari, itu biasa. Nah itu teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai sini edukasinya. Semoga teman-teman semangat dan semoga informasi ini bermanfaat untuk semua kalangan, baik kalangan komunitas P-Network dan juga di luar komunitas P-Network ya. Terima kasih. Dan jangan lupa dibantu saya, like, share, serta komen, dan saya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.